Halo semua, balik lagi di channel ini. Seperti biasa, saya akan membahas alur film lagi dan kali ini yang akan saya bahas yaitu film Jepang bergenre romantis yang berjudul LDK Hitotsu no Yane no Shita ga Futatsu yang dalam bahasa Indonesia yang berarti cinta dalam satu atap. Film ini menceritakan kisah percintaan sepasang siswa SMA yang hidup bersama secara diam-diam di satu kamar kos-kosan. Keduanya pun harus ekstra waspada agar hubungan mereka tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Sampai suatu ketika mereka mendapat masalah saat keseriusan hubungan. Mereka diuji oleh hadirnya orang ketiga. Oke, tanpa banyak cincong lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Film ini diawali dengan seorang gadis SMA bernama Aoi yang sedang menonton pertandingan basket bersama dua orang sahabatnya yaitu Moe dan Yusuke. Aoi sangat gembira karena sang pacar yang bernama Susei tampil hebat di pertandingan itu. Susei sendiri adalah siswa populer dan menjadi idola para murid perempuan di sekolahnya. Berbeda dengan Aoi yang hanya murid biasa dan tidak terkenal seperti sang pacar. Semua siswa di sekolah pun tidak mengetahui bahwa sekarang Susei sudah berpacaran dengan Aoi. Bahkan hubungan mereka hanya diketahui oleh keluarga Aoi dan sahabatnya saja. Hal itu sengaja mereka sembunyikan untuk menutupi rahasia bahwa keduanya juga tinggal bersama di sebuah kamar kos-kosan. Karena kalau sampai ketahuan mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Meskipun tinggal bersama, Aoi dan Susei berkomitmen tidak mantap-mantap sampai mereka lulus. Suatu hari seorang siswa pindahan baru muncul di sekolah. Ia bernama Leon dan merupakan sepupu Susei yang datang dari Amerika. Karena merasa paling jagoan, Leon seenaknya merendahkan siswa-siswi di sana karena tidak mengerti berbahasa Inggris. Aoi yang merasa tersinggung langsung menegur siswa baru itu. Aoi pun tidak sengaja melakukan kecerobohan dan membuat Leon malu di hadapan siswa lainnya. Seketika Susai datang meraih mereka. Susai pun tak menyangka bahwa Leon bisa datang ke sekolahnya. Setelah pertemuan itu, keduanya lalu bernostalgia sambil bermain basket bersama. Leon kemudian mengungkapkan tujuannya untuk membawa Susai pergi melanjutkan kuliah di Amerika. Ia pun menantang Susai untuk bertanding basket. Kalau Leon menang, maka Susai harus ikut ke Amerika. Susai yang jelas tak ingin meninggalkan Jepang karena ada Aoi, langsung meladeni tantangan Leon sampai pada akhirnya Leon pun kalah. Tapi Leon tetap tak menyerah sampai membawa Susai ke Amerika. Susai pun mengakuinya dan heboh satu sekolah. Leon yang penasaran dengan siapa perempuan itu memutuskan untuk mencari ke seluruh sekolah. Keesokan harinya, Leon menggoda satu persatu siswi-siswi cantik di sekolah untuk mencari siapa pacar Susai yang sebenarnya. Akan tetapi, semua yang ia temui adalah siswi jabla yang gampangan gitulah. Leon beranggapan bahwa pacar Susai berasal wanita yang tidak mudah dirayu oleh pria sampai akhirnya Leon tak sengaja bertemu dengan Aoi di perpustakaan. Dia pun langsung menanyakan pacar Susai padanya karena kebetulan Aoi satu kelas dengan Susai. Tentunya Aoi berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang Susai. Singkat cerita, keduanya kembali bertemu di depan kos-kosan Aoi. Di sana Leon sedang mencari tahu tempat tinggal Susai. Aoi yang tak ingin ketahuan bahwa ia tinggal bersama Susai langsung mengarahkan Leon ke tempat lain. Setelah itu Aoi buru-buru kabur ke kosnya. Tapi Leon mengikutinya dari belakang ya. Leon yang sudah tahu kamar kos Susai kemudian bingung melihat Aoi juga mempunyai kunci kamarnya. Aoi beralasan kalau ia kerja bersih-bersih sekaligus memasak untuk Susai saja. Leon yang memaksa untuk masuk akhirnya membuat Aoi panik. Aoi pun langsung masuk dan meninggalkan Leon di luar untuk sementara waktu sembari ia membersihkan barang-barang di dalam. Setelah semuanya aman, Leon lalu masuk ke dalam dan menunggu Susai pulang. Tak berapa lama, Susai pun pulang. Leon langsung menegur Susai untuk mencari pembantu lain yang lebih menarik ketimbang Aoi. Akan tetapi Susai membela Aoi dan mengakui bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang tinggal bersama. Leon pun seakan tak percaya kalau Aoi adalah perempuan yang membuat Susai enggan pergi ke Amerika. Secara Aoi tidak memiliki daya tarik apapun dan bukan tipe kesukaan Susai yang selama ini Leon ketahui. Susai yang merasa tersinggung kemudian menantang Leon untuk tinggal bersama mereka. Dengan begitu Leon akan lebih mengenal Aoi dan bisa mengetahui alasan kenapa Susai bisa jatuh cinta padanya.
Cerita berlanjut, ketiganya lalu tinggal bersama. Hari-hari pun berlalu seperti biasa. Awi dengan tekunnya menyiapkan makanan berbelanjaan kebutuhan, bersih-bersih rumah, mengangunkan Susei di pagi hari, menyiapkan bekal makanan siang, bahkan mempersiapkan segala kebutuhan Susei dan yang lain-lainnya. Selama itu pula Aoi sudah berusaha menunjukkan semua yang ia bisa agar diakui oleh Leon. Meski begitu, Leon masih tetap meragukan kinerja Aoi yang menganggapnya belum panas untuk Susei. Lantas, Susei kemudian memutuskan untuk mengusir Leon keluar dari kosnya. Akan tetapi, Aoi masih tetap ingin melanjutkan tantangannya. Semua itu demi agar Leon mau mengakui dan berhenti mengajak Susei ke Amerika. Keesokan harinya Susei dan Leon menjadi model dadakan untuk membantu pekerjaan kakaknya Susei yang bernama Soju. Setelah sesi pemotretan selesai, Soju menemukan formulir pendaftaran kampus Amerika di tas milik Susei. Ternyata Susei ini diam-diam berniat untuk melanjutkan kuliah di Amerika tanpa sepengetahuan Aoi dan Leon. Susei beralasan pada Soju bahwa ia masih belum panas untuk menjadi pendamping yang baik bagi Aoi. Ia merasa dirinya yang sekarang bukanlah apa-apa dan belum punya masa depan gitu. Karena alasan pribadinya itulah ingin pergi ke Amerika dan menentukan masa depannya agar bisa membahagiakan Aoi. Soju sebagai kakak yang baik dan benar tentunya mengerti dengan maksud dari Susei ya. Lanjut, Aoi bersama Leon terlihat sedang memilih-milih jaket untuk Susei yang sebentar lagi akan niup lilin. Di sini Aoi berusaha untuk lebih akrab dengan Leon agar bisa diakui olehnya. Tapi Leon malah mempermainkan Aoi dan akan melaporkannya pada Susei bahwa Aoi mencoba merayunya. Hal itu langsung membuat Aoi marah dan menampar Leon. Setelah itu, Leon merasa sangat menyesal dan memutuskan untuk membuat kue sebagai permintaan maaf kepada Aoi. Leon juga menceritakan peristiwa kesalahpahaman tadi pada Susei. Setelah itu, Susei menemui Aoi dan memintanya untuk tidak perlu sampai melakukan hal bodoh untuk membuat Leon mengakuinya. Tapi Aoi tetap kekeh bahwa semua itu ia lakukan agar Susei tidak pergi ke Amerika. Keesokan paginya, Aoi bertemu dengan Leon dan mereka pun saling meminta maaf. Di sini, Leon mengungkapkan alasannya ingin membawa Susei ke Amerika agar Susei meneruskan perusahaan pamannya yang tak lain adalah ayah Leon sendiri. Menurut Leon, Susei lebih pantas ketimbang dirinya. Lanjut, saat sedang makan siang, Aoi tiba-tiba didatangi oleh seorang siswa dan menuduhnya berpacaran dengan Susei. Setelah mereka terlihat bersama kemarin malam, Aoi yang kehabisan alasan langsung ditolong oleh Leon yang mengakui bahwa ia adalah pacar Aoi, bahwa Leon berbohong kalau alasan dia datang ke Jepang untuk menemui Aoi. Cerita berlanjut di mana sekolah mereka akan mengadakan festival budaya. Seluruh kelas kemudian mempersiapkan apa yang akan mereka tampilkan untuk menjadi juaranya. Akan tetapi, Susei nampak kurang bersemangat karena masih memikirkan kelanjutan kuliahnya di Amerika. Leon sendiri sangat antusias sedang ingin mengalahkan keras Susei dan Aoi. Aoi pun tak mau kalah dan terus berlatih membuat kue untuk festival nanti sampai suatu waktu, Aoi tiba-tiba melihat formulir pendaftaran milik Susei. Susei pun mengakui bahwa ia memang akan kuliah di Amerika. Tentu Aoi tidak setuju dengan hal itu karena sebelumnya Susei sudah berjanji untuk tidak pergi. Festival budaya sekolah pun dimulai. Leon kemudian menuju ke kelas untuk menemui Aoi. Mereka yang sebelumnya sudah dikira berpacaran lalu pergi untuk bermain kuis uji kekompakan pasangan, akan tetapi hasil ujian kekompakan itu berakhir gagal. Dan mereka pun didebatkan sebagai pasangan terburuk. Keduanya lalu diminta untuk membuktikan ketulusan cintanya dengan cara cicipokan gitu. Leon dan Aoi pun panik, tapi karena sudah terlanjur bersandiwara, mereka pun bersiap-siap untuk cicipokan. Tapi tiba-tiba Susei dengan kostum panda datang dan membawa pergi. Kemudian Susei mengungkapkan alasannya untuk pergi ke Amerika karena ia ingin menjadi pria yang pantas untuk Aoi. Tapi ya Aoi sendiri ingin Susei selalu berada di sisinya. Akhirnya pembicaraan mereka pun berakhir tanpa kesepahaman di antara keduanya.
Lanjut, karena cuaca buruk dan kereta tidak beroperasi, Awi pun tidak bisa pulang malam itu. Leon kemudian membawa Awi ke apartemennya, sementara itu Susai yang cemas dengan Awi terus-menerus menghubunginya. Sampai akhirnya Leon menjawab panggilan Susai karena Awi sedang mandi. Seketika Susai langsung berangkat untuk menjemput Awi karena khawatir Leon akan membuat macam-macam gitu. Soju pun datang dan memberikan tumpangan pada Susai. Keesokan harinya Susai menemui Leon untuk menasihkan apa yang terjadi semalam. Leon pun jujur dan mengatakan kalau ia sempat beradu bibir dengan Awi. Susai pun murka dan seketika terjadilah pertengkaran di antara mereka. Setelah itu, Leon kemudian mengakui bahwa ia tidak akan pernah bisa merebut Aoi dari Susai karena ia menyaksikan sendiri bahwa Aoi hanya mencintai Susai seorang, dan Leon juga meminta Susai untuk tetap berada di Jepang. Tapi tiba-tiba foto kebersamaan Susai dan Aoi malam tempo hari tersebar di grup sekolah. Aoi pun langsung dicap sebagai plagier karena dikiranya ia berpacaran dengan dua pria sekaligus. Saat sedang dibully oleh siswa lain, tiba-tiba Susai datang menolongnya dan akhirnya mengaku sebagai pacarnya. Tak berapa lama, Leon pun mengumumkan bahwa hubungannya dengan Aoi hanyalah kebohongan belaka. Seketika Susai pun menyatakan perasaannya kepada Aoi di depan semua siswa. Di akhir film, keduanya pun beradu bibir gitu atau cipokan lah, dan menjadi pasangan paling romantis di sekolah saat itu. Dan film pun entosan. Sah anjing lieur goblok.